Kita nggak ada hubungan dengan keluarga gimana Pak? Nggak ada hubungan dengan si pemilik toko. Ya kalau mereka ngasih hadiah karena momentum tahun baru atau bahkan Natalan atau momentum perayaan-perayaan yang lain, bahkan Valentine misalnya. Ini lagi momen Valentine, ada coklat gratis. Bapak mau ngambil silakan, nggak juga silakan. Kalau kita ngambil boleh nggak Pak? Momentum apapun yang dimiliki oleh non muslim ketika Bapak tidak terlibat tapi mereka ngasih sesuatu ke kita boleh diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami membeli suatu barang kemudian oleh penjual itu kita awalnya meminta untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun toko tersebut, kemudian dikirim ke pusat. Tapi kami tidak sadar, kami tidak kemudian di hari berikutnya mereka menelpon kami memberitahu bahwa tidak perlu mengucapkan selamat ulang tahun ke toko tersebut, tapi dia memberikan hadiah. Jadi hadiah itu awalnya diberikan kalau kita mau mengucapkan selamat ulang tahun memberikan, tapi kemudian mereka tidak jadi dan mereka mungkin perusahaannya untuk tersebut mereka tidak mengasihkan hadiah ke kita. Apabila di situ tanpa syarat maka statusnya murni hadiah dan hukumnya halal ya. Oleh karena itu dalam hal ini insya Allah tidak masalah untuk Bapak miliki. Kalau pakai syarat, kamu belanja dulu, kasih share, share, komen, dapat hadiah. Ini masuk kategori jual beli, giveaway yang sering kita kenal ya. Kamu beli dulu nanti baru dapat hadiah, maka itu masuk kategori jual beli. Sehingga Bapak beli barang plus hadiah tadi, begitu, dengan harga yang disepakati. Anggaplah harganya 10 juta, berarti Bapak 10 juta itu membayar barang plus hadiahnya, begitu Pak. Wallahu a'lam. Dan ala kulin, baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya boleh untuk menikmati hadiah itu. Hanya ada satu hadiah yang dilarang untuk diterima, hadiah yang statusnya sama dengan sogok. Itulah hadiah yang diberikan kepada pejabat, karena orang ngasih hadiah kepada pejabat dia punya kepentingan apa? Ingin mendapatkan angin dari pejabat ya. Sehingga nggak boleh seperti ini. Nah, Anda kan tidak ya, jadi mengucapkan itu juga tetap dapat hadiah, insya Allah halal. Nah, silakan. Berikutnya pertanyaan yang tadi saya bacakan saja adalah dari Indonesia. Ustaz, bolehkah menerima barang atau hadiah dari toko saat toko sedang mengadakan promo ulang tahun? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya mendapat voucher belanja dari toko dengan syarat memberikan bintang 5 dan review di Google Maps? Baik, untuk yang pertama insya Allah tidak masalah, halal ya. Jadi begini Pak, momentum apapun yang dimiliki oleh non muslim ketika Bapak tidak terlibat tapi mereka ngasih sesuatu ke kita boleh diterima. Dulu sahabat itu dikasih hadiah oleh keluarganya yang beragama Majusi atau yang beragama Yahudi ketika mereka sedang perayaan. Dan oleh Aisyah, salah satu di antara fatwa yang beliau keluarkan adalah silahkan dimakan tapi hindari daging, hindari bagian daging. Misalnya buah-buahan atau bagian yang di situ tidak bercampur dengan daging binatang boleh untuk diterima. Dan fatwa seperti ini ma'ruf di kalangan para sahabat, sehingga mereka membolehkan orang menerima hadiah dari non muslim yang sedang berhari raya. Kita nggak ada hubungan dengan keluarga gimana Pak? Nggak ada hubungan dengan si pemilik toko.
Ya kalau mereka ngasih hadiah karena momentum tahun baru atau bahkan Natalan atau momentum perayaan-perayaan yang lain, bahkan Valentine misalnya, ini lagi momen Valentine, ada coklat gratis mentah semua misalnya ya, Bapak mau ngambil silakan, nggak juga silakan. Kalau kita ngambil boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, hukum mendapatkan foto belanja dengan cara memberi bintang. Boleh ya. Nah, masalahnya Anda mau nggak ngasih bintang 5 dan review di Google Map? Kalau Anda tidak bersedia, ya sah-sah saja. Sehingga sekiranya Anda ingin mendapatkan voucher itu, lalu Anda ngasih bintang dan seterusnya, silahkan. Ini syarat yang diterima. Nah, cukup? Terakhir, apa misalnya bertanya, apakah hukumnya menjual barang ataupun produk yang sudah diketahui mudaratnya? Misalnya seperti minuman kemasan yang mengandung gula tinggi, seperti teh kotak dan lain-lain. Masya Allah. Apa hukum menjual makanan yang dipastikan atau ada kemungkinan besar mengandung madarat, mengandung bahaya? Tapi bahayanya kan jangka panjang ya, ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, seperti mengandung gula yang tinggi atau kolesterol atau asam urat yang tinggi dan seterusnya. Apakah seperti itu diperbolehkan? Tidak ada makanan yang tidak ada kandungan berbahaya selain apa? Air ini bukan kandungan berbahaya ya. Tidak ada makanan yang tidak mengandung kandungan yang berpotensi membahayakan badan. Ketika terjadi tumpukan dan dia tidak bisa dicerna dengan maksimal. Bahkan daging sekalipun mengandung apa? Lemak itu mengandung apa? Mengandung lemak ya. Apa hukumnya? Ya halal. Kalau kemudian ini semuanya dilarang, kita nggak bisa jualan apapun dan Anda tidak bisa makan apapun. Kecuali kalau di situ ada bahan yang memang betul-betul ketika dikonsumsi sangat berbahaya, langsung mati, atau dia memberikan efek buruk bagi orang yang mengkonsumsi. Sehingga kenapa rokok itu diharamkan? Karena dampak buruknya nyata. Dampak buruk nyata rokok tersebut dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dijadikan kampanye rokok membunuhmu. Semua pengusaha rokok wajib mencantumkan kalimat ini di produknya. Tapi nggak ada untuk produk yang lain. Anda misalnya jualan bakso membunuhmu, payu orang mas. Hah? Kalau bapak makan bakso setiap jam, dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun misalnya, tiap jam makan bakso gitu, kira-kira yang tinggi apanya mas? Hah? Tabungannya. Oh larang misalnya. Baik, mungkin akan rusak badannya karena intensitasnya terlalu besar. Sehingga untuk produk seperti ini pada asalnya hukumnya halal ya, selama tidak ada potensi bahaya secara langsung yang pasti. Namun kalau sifatnya masih ya ada kemungkinan dalam jangka panjang penggunaan dengan dosis yang berlebihan dan seterusnya, pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Jualan makanan apapun, mau berbau daging seperti bakso, mau berbau ayam ya, seperti geprek ya, atau yang berbau gula seperti donat, atau yang lainnya, semuanya kena nanti. Akhirnya tidak ada yang halal untuk kita makan. Wallahu a'lam. Baik. Di buku ini kira-kira ada dampak buruknya enggak kalau dibaca?
Mungkin kalau salah paham, makanya saya kasih disclaimer itu. Ada disclaimernya di sini ya. Apabila setelah membaca buku ini ada efek samping yang kurang baik pada diri pembaca, itu di luar tanggung jawab penulis dan penerbit. Sehingga Anda tidak boleh nuntut ya. Suami saya setelah membaca buku ini malah dia meninggalkan pekerjaannya misalnya ya. Terus sekarang dia jadi pengangguran, isinya cuma di masjid. Katanya harus jadi orang yang zuhud. Dia nggak mau kerja. Berarti kan apa? Salah paham. Tapi jangan salahkan penulisnya ya.